Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Di hari yang ke-363 di tahun 2024. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itu sebabnya yakinkan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan melakukan segala aktivitas kita, biarlah kita menikmati makanan yang dari surga, yaitu firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan hidup kita sepanjang hari ini, senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan ayat yang sangat relevan bagi setiap orang percaya, terutama di tengah arus informasi dan pengaruh yang begitu cepat saat ini. Ayat ini memberikan sebuah peringatan sekaligus ajakan bagi kita untuk tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat ini berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara, Paulus di sini tidak merujuk pada usia secara fisik, melainkan pada kematangan rohani. Seorang anak secara alamiah mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Begitu pula dalam konteks rohani. Jika kita tidak bertumbuh dalam iman, kita akan mudah terbawa oleh berbagai arus pemikiran yang tidak sehat. Ayat ini menggambarkan orang-orang percaya yang imannya tidak berakar kuat pada kebenaran firman Tuhan. Mereka seperti daun yang mudah diterbangkan oleh angin, terombang-ambing oleh berbagai ajaran yang beredar di masyarakat atau di multimedia atau di media sosial, ya Bapak Ibu Saudara. Paulus memperingatkan akan adanya orang-orang yang dengan sengaja menyebarkan ajaran-ajaran palsu untuk menyesatkan orang lain. Mereka menggunakan berbagai cara yang licik untuk mencapai tujuan mereka. Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Pertama, pentingnya pertumbuhan rohani. Kita harus terus bertumbuh dalam iman agar tidak mudah tergoyahkan oleh berbagai pengaruh negatif. Pertumbuhan rohani dicapai melalui pembacaan Alkitab, doa, persekutuan dengan orang-orang percaya, dan belajar firman Tuhan. Yang kedua, berpegang teguh pada kebenaran. Kita harus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan sebagai satu-satunya standar yang benar.
Jangan mudah percaya pada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Yang ketiga, berhati-hatilah terhadap ajaran palsu. Kita harus waspada terhadap berbagai ajaran palsu yang beredar di masyarakat. Jangan mudah terpengaruh oleh ajaran yang menjanjikan kesenangan duniawi atau yang bertentangan dengan ajaran dasar firman Tuhan. Yang berikut, miliki disiplin diri. Kita perlu memiliki disiplin diri untuk menyaring segala informasi yang kita terima. Jangan mudah menerima segala sesuatu tanpa terlebih dahulu menilainya berdasarkan Alkitab. Bapak Ibu Saudara, bagaimana penerapan ayat yang kita baca pagi ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, pertama, rajinlah membaca Alkitab. Jadikan Alkitab sebagai sumber utama pengetahuan dan pedoman hidup kita. Yang kedua, miliki jam doa yang teratur. Melalui doa, kita dapat meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan untuk membedakan kebenaran dari kesesatan. Yang ketiga, setialah dalam persekutuan orang-orang percaya. Persekutuan dengan sesama orang percaya akan memperkuat iman kita dan membantu kita untuk bertumbuh secara rohani. Yang keempat, tidak saja membaca firman Tuhan, tetapi belajar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam perjanjian baru, ada jemaat di Berea, dia tidak saja membaca, tetapi dia mempelajari firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, imannya lebih baik dari jemaat lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak hanya membaca, tetapi tingkatkan dari membaca, suka belajar firman Tuhan. Lebih mendalami apa yang firman Tuhan katakan dalam setiap hari kita baca dan lakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, meneguhkan iman kami
untuk tetap setia di dalam Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Kiranya anugerah keberkatan kasih karunia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan nikah saudara, keluarga, rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.